biruhi abdi. Tapi di situ disebutkan bi abdi, jasad dan rohnya yang pertama. Ya. Kemudian sholat di situ di Masjidil Aqsa. Hikmah ketiga daripada Isra Mi'raj ini, Pak. Nah, ini yang perlu kita katakan adalah memakmurkan masjid. Ayatnya apa tadi? Dari masjid ke masjid. Tadi di awal kita sudah baca surah At-Taubah. Ayat berapa tadi, Bu? 18. 18. Ya, 18. Masih ingat ayat? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Karakteristik orang yang memakmurkan masjid itu, pertama, dia punya kekuatan iman kepada Allah yang sempurna. Kenapa, Pak? Ada orang yang rumahnya jauh dari masjid, tapi begitu azan subuh berkumandang, dia sudah duduk di shaf paling depan. Kenapa ada orang yang bersebelahan dengan masjid, sudah iqamah, belum juga menggerakkan kakinya waktu datang ke masjid? Karena apa? Iman. Apa arti iman? Yakin bahwa Allah itu ada. Perhatikan, ya, perhatikan orang yang rumahnya jauh dari masjid. Kadang-kadang, ya, itu hujannya mantolan, mantol. Karena apa tadi? Karena amana billahi wal yaumil akhir. Itu yang pertama. Ya, malam ini kita tidak fokus kepada peristiwa Isra Mi'rajnya, tapi nanti bagaimana kita menggalakkan untuk memakmurkan masjid. Ya, orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu catatan yang pertama. Yang kedua, wa aqamas shalat, dia tetap mendirikan sholat. Dia tetap mendirikan sholat dimanapun, dalam keadaan apapun, bertemu dengan siapapun, sepenting apapun, ketika azan berkumandang, apalagi ketika di saat kalimat hayya 'alas shalah, bergetar hatinya. Ya, bergetar. Kenapa? Dia akan bertemu dengan Rohnya yang menciptakannya, yang merawatnya, yang mengatur rezekinya, yang mengatur susah senangnya, yang memberikan jalan keluar bagi kehidupan. Bergetar. Jenengan Pak Musewa di undangan saudara, kira-kira bergetar tidak? Amang Buwono, Pak Sultan Buwono datang surat undangan ke rumah panjenengan, besok diajak makan malam. Kira-kira apa yang jenengan lakukan? Besok pagi langsung ke Malioboro tugas batik si paling salah. Betul. Sepatunya iso digratiskan, jam tangannya dijoli, iso mobil dijoli sisa. Gitu. Itu baru ketemu. Saya langsung dahulu. Bagaimana kalau kita bertemu dengan Sang Maha Pencipta alam semesta? Luar biasa, yang tidak ada batasannya dan tiada tepinya. Wa aqamas shalah. Itu orang kalau di dalam hatinya tertancap iman. Beda dengan mereka yang sholatnya mau Jumatan, Pak. Teko kirim dewe, boleh nasi dewe mana isih nyangking nasi berkah. Nek tentang masjid nanti kita cukup waktu itu. Ini coba. Ya, beda, Pak. Itu begitu azan asar, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan
Gitu Pak. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan iman di dalam hati. Tidak tertancap rasa bahagia di dalam hatinya, karena kebahagiaan itu dari Allah. Ya, dan dia tidak tahu Pak, keutamaan sholat itu seperti apa. Nah, kita sampaikan apa keutamaan memakmurkan masjid. Ini sebagai kirah saja buat kita, supaya kita nanti punya fondasi. Kenapa Pak harus sholat di masjid? Apa yang harus ada? Namanya manusia itu Pak, itu kan makhluk yang apa istilahnya? Yang tipikal manusia itu kan minta balas budi, ya, minta balas budi. Yang pertama, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi, ya, bisa 27 darajat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sholatul jamaah, sholat berjamaah di masjid. Kalau ibu-ibu kepingin sholat jamaah di masjid, silakan, ya kan? Kalau sholatnya di rumah, silakan. Tapi kalau bisa berjamaah, boleh teman Bu. Ya, itu lebih utama. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi, lebih utama dibandingkan sholat sendiri. Bisa 27 derajat. Belum pun tahu Pak, membuka banyak kitab. Rizki dimaksud derajat ini Allah. Kalau kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan alam, ya, jenenge derajat itu kan sudut ya Pak, gitu Pak. Yang dalam bangunan derajat berarti siku gitu Pak. Ternyata Bu, ada seorang ulama mengatakan derajat itu artinya ya sholat. Satu kali kita sholat isya berjamaah di masjid Ittihad itu setara dengan 27 kali orang sholat di rumah. Bayangkan, ada orang usia 50 tahun dengan usia 50 tahun, yang satu sholat berjamaah di Al-Ittihad Tanda, yang satu sholatnya di rumah 5 waktu, meninggal, maka yang sholat di rumah 5 waktu ini belum bisa melampaui pahala orang yang sholat di masjid. Bayangkan Pak, itu satu sholat 27 kali, umur panjenengan ditambah 27 kali, itu baru sholat satu isya. Bagaimana dengan sholat zuhur, asar, maghrib, hatta subuh? Ibu-ibu juga gitu, kalau mau di rumah silakan, tapi upayakan apa tuh? Berjamaah. Jangan berjamaah dengan laki-laki, tidak boleh. Laki-laki diimami perempuan, apalagi imamnya bapak. Ya Pak, makmuman gitu ya. Iya, itu jadi imam, jenengan jadi makmum, oh jangan. Ya batal sholatnya, tidak sah. Jadi maksud dari derajat adalah kali sholat. Ini orang kalau tahu ilmunya, maka dia tidak akan pernah menyia-nyiakan sholat berjamaah. Sehebat apapun panggilan dunia, siapapun yang mengundang dia, ketika azan berkumandang, mohon izin Pak, saya sholat berjamaah. Nah, itu ya Bu. Kemudian yang kedua, ini motivasi lagi. Idza tawadda ahadakum fa ahsana al-wudu'a summa atal masjida. Idza tawadda, apabila seseorang itu berwudu, kata Nabi, ahadakum fa ahsana al-wudu', kemudian dia memperbagus wudunya, diawali dengan apa? Siwak, bersikat. Sikat gigi di bulan Ramadan boleh, tapi jangan diniatkan untuk menyegarkan badan. Apalagi umur-umur Pak, iki pas Ramadan itu Pak, kata sing umur-umur ping telu sing ditoke namung setunggal. Ya Pak. Sing lorone pundi? Umur-umure ping telu. Wah, gila. Tapi sing metu kita setunggal.
Itu kejadian di bulan Ramadan. Bersiwak di bulan Ramadan boleh, sunnah bahkan kalau kita menganggapnya itu bagian daripada sunnah wudu. Makanya wudu itu dianjurkan di rumah, meskipun masjid memfasilitasi dengan tempat wudu. Kenapa? Hadis selanjutnya, atal masjidah la yanhazuhu illa shalat, la yuridu illa shalat, lam yaqtu khatwatan. Niat dia ke masjid itu tidak lain dan tidak bukan adalah berpikir sholat. Ya, berwudu dari rumah, sikat gigi dari rumah. Makanya saya sebelum berangkat ke masjid, saya pastikan saya sudah bersuci dan sudah sikat gigi supaya tidak mengganggu kanan dan kiri. Ini ada orang sikat giginya seminggu sekali. Begitu dia biar baca ayat Bismillahirrahmanirrahim sambil baca. Nasib. Kalau bisa sikat. Ustaz, bagaimana kalau giginya sudah nggak ada? Ya Allah alam. Ya sikat kursi berarti, bukan sikat gigi. Lam yaqtu khatwatan illa rafa'ahu Allahu biha darajat. Ya, akan Allah angkat kesalahan. Jadi setiap langkah diangkat satu kesalahan. Illa rafa'ahu Allahu biha darajat. Dihilangkan satu kesalahan, diangkat satu derajat. Bayangkan kalau jalan rumahnya dengan Masjid Al-Ittihad 1 kilo. Berapa langkah Bu 1 kilo ini? Jadi aku tahu gimana deh? Bu, sekali-sekali dihitung Bu. Jadi nanti alat-alat stopwatch nih dihitung. Ya, apalagi wahatta'an biha khati'atan. Ya, khati'ah itu kesalahan jamak. Khotun 1, khati'ah banyak kesalahan. Diampuni dosanya, diangkat derajat. Apalagi hatta yadkhulal masjidah fa idza dakhala masjidah kana fi sholati ma kanatus sholatu tahsubu. Maka ketika dia dalam keadaan sholat itu bertambah pahalanya. Satu langkah diampuni satu kesalahan, diangkat satu derajat. Ustaz, nah nek numpak motor pripun? Iki akan sing jawab motor hitung ya sapa dobe motor gitu ya. Nah niku Allah alam, saya nggak tahu. Itu kita serahkan saja ke Allah. Dia yang makan. Ya, jadi setiap langkah dihapus satu kesalahan, diangkat satu derajat. Tapi jangan mentang-mentang seperti ini terus panjenengan numpuk berakhir lewat ring road itu kesuwen Bu, dengan ini kontraku sholat itu. Ya tetap jalan seperti biasa. Harap juga Allah SWT. Yang ketiga, apa keutamaan mengamalkan masjid? Mendapatkan pahala sholat yang luar biasa. Kita keluarkan hadisnya. Man syahidal isya fi jamaah. Barang siapa yang mendirikan sholat isya secara berjamaah, kana lahu qiyamu nisfi lailati, maka dicatat baginya mendirikan sholat sunnah setengah malam. Ada di sini Pak yang mampu mendirikan sholat sunnah setengah malam dari jam 7 sampai jam 12, kan betul Pak? Termasuk pulau Pak, bukan kuat Pak. Bayangkan Pak, setengah malam jenengan sholat sunnah di rumah. Habis makan malam itu jenengan sholat. Ya, wa man shallal isya wal fajr. Barang siapa yang mendirikan sholat isya dan fajar, sholat subuh secara berjamaah, kana lahu kaqiyami lailatin, dicatat baginya sedang mendirikan sholat satu malam subuh. Masya Allah. Saya yakin Pak, di bangun taman ini, ya, itu tidak ada orang yang mampu mendirikan sholat dari jam 7 malam sampai jam 3 pagi. Sekelas apapun dia
solehnya saya ingat. Tapi ternyata Allah Maha Baik. Sholat Isya kita tadi dicatat sedang mendirikan sholat sunnah sampai separuh malam jam 12. Ya, nanti pagi Allah bangunkan kita sholat subuh berjamaah, dicatat mendirikan sholat sunnah selama 1 malam subuh. Nah, itu ya. Ada data Pak dari kementerian bahwa di Bantul ini ada sekitar 3.212 masjid. Itu tahun 2024. 3.200-an masjid itu dereng mushola, dereng langgar. Kalau di total jumlah seluruh masjid di Indonesia ini ada 999.717 masjid. Itu kalau dikali-kali berarti satu masjid itu seharusnya itu seharusnya dihidupkan oleh 250 jamaah. Dan Al-Ittihad pulau yakin Pak 250 jamaah. Mulai Isya jamaahnya manusia dan jin masuk pulau. Ya, 2 sop manusia, sisanya jin Pak. Gitu. Mulai Jumatan nantos keluar ya, terus sampai atas. Itu 250 aja. Lebih ya, lebih. Terus seharusnya Pak satu masjid dihidupi 250 jamaah. Saya kita perhatikan Pak, jenenge nun sewu Pak, bangun masjid itu angel banget Pak, angel gitu Pak, dan proposal gitu Pak, tapi lebih angel Pak, memakmurkan masjid. Wah itu makanya pahala takmir luar biasa. Ya pahalanya, Ustaz saya nggak bisa Ustaz ngurusin masjid karena saya sibuk. Titipkan ATM panjenengan ke takmir, kasih sama PIN-nya, mencoba ATM toh. Ya, kasih ATM setiap bulan jenengan isi, ya minimal 5 juta. Gitu Pak. Titipkan ke Puspa, ke bendahara. Ini saya titip, ini PIN-nya. Yang kurang ya coba betul. Boleh jadi. Banyak jalan kita untuk meraih ridho Allah. Karena tujuan kita itu cuma satu, mencari ridho Allah. Al-Quran sudah dibaca, kita pahami. Sudah dipahami, diamalkan. Sudah diamalkan, kita ikhlas. Jangan sampai Al-Quran dibacakan tapi tidak dipahami. Kalaupun dipahami tidak diamalkan, kalaupun diamalkan tidak ikhlas. Jadi membangun masjid itu penting Pak. Karena inilah nanti yang akan membela kita di yaumul kiamat. Yang keempat, ini cerita